ngendang kurang lebih di usia 7-8 tahun. Jadi pengendang itu ternyata dari imajinatifnya juga harus tinggi. Perkenalkan, saya Mutiara Dewi Fatimah yang biasa dipanggil Dewi ya. Saya kelahiran Wonogiri, sekarang usia saya sudah 34 tahun. Saya seorang pengajar di Prodi Etnomusikologi Institut Seni Indonesia Surakarta itu sejak 2015 sampai sekarang. Sebenarnya karena memang saya sudah dari kecil ya, dari umur 5 tahun saya sudah diajarkan oleh orang tua saya mengenal gamelan, kemudian belajar mengenai titilaras juga. Jadi memang belajar dari mocopat, kemudian beberapa bowo, girungan seperti itu. Mulai lomba di usia 5 tahun itu saya sudah ikut lomba karawitan. Kemudian mulai ngendang kurang lebih di usia 7-8 tahun gitu, dan mulai ngendang yang semalam itu di usia 11 tahun, itu saya kelas 6 SD. Sebenarnya kalau untuk dunia pendidikan ya, itu ya sekarang kan sudah ada perguruan tinggi seni, sudah ada sekolah menengah karawitan ya teman-teman mungkin bisa secara langsung ke sana. Kalau dalam kurikulumnya sih saya rasa oke, bagus. Jadi kalau ingin belajar mengenai karawitan itu memang tidak hanya di sanggar-sanggar, tapi juga bisa masuk ke SMKI seperti itu. Kalau di Solo ada SMK Negeri 8, kemudian kalau untuk perguruan tinggi bisa masuk ke ISI Surakarta. Kalau dulu saat masih kecil, karena memang orang tua saya menginginkan untuk belajar karawitan, akhirnya teman-teman sebaya saya itu diajak untuk latihan. Jadi justru karena orang tua mengumpulkan teman-teman saya ini, akhirnya saya ikut di situ. Jadi dibuat nyaman dulu di situ. Walaupun iya awalnya memang paksaan, mau nggak mau harus latihan dan sebagainya seperti itu. Tapi menurut saya itu adalah langkah yang tepat untuk anak-anak di usia itu dan di waktu era zaman itu ya. Jadi bagaimana cara si anaknya ini biar mau ke karawitan, akhirnya kanan kiri teman-temannya ini diajak untuk ikut masuk semua. Jadi kalau ditanya itu sanggar apa enggak, sebenarnya saat itu belum sanggar, karena ada gamelan di salah satu SD, kemudian orang tua saya mengajarkan, nah ini kita langsung ke situ saja. Jadi selebihnya itu tidak kemana-mana, belajarnya tetap di rumah saja. Kalau ditanya ya dari hati ya, yang paling dalam ya, saya memang lebih nyaman menjadi seorang pengerawit daripada seorang pesinden. Saya memang mungkin karena terbentuk dari paksaan ya awalnya, dari paksaan orang tua untuk belajar karawitan itu menjadikan saya tidak pede untuk tampil berhadapan langsung di depan umum. Dalam artinya dilihat orang terus itu merasa tidak nyaman. Kalau saya sebagai seorang pengerawit kan saya tidak harus berhadapan langsung dengan penonton, tapi kalau pesinden wayang dan sebagainya itu kan dia akan duduk berdekatan dengan penonton atau menghadap ke penonton seperti itu. Nah, itu yang menjadikan saya mungkin ya merasa tidak nyaman, sedikit tidak nyaman di situ. Tapi udah tanya ada soal seberapa jauh saya mempelajari keduanya, balance di sini. Gini, di saat saya dulu belajar ngendang dari awal dari kecil, kemudian saya masuk ke SMKI dan masuk ke ISI, itu pengendang perempuan jarang sekali. Dan mungkin bisa dibilang hampir tidak ada. Kalau belajar karawitan kemudian belajar ngendang, yaitu ya sebagai pembelajaran di akademisi saja, tetapi tidak tidak dibawa keluar menjadi yang lebih profesional gitu ya di panggung, tidak seperti itu. Nah, di sini bukannya saya melihat peluang, tidak di sana, tapi karena dari awal saya sudah mencintai diri saya sebagai seorang pengerawit, jadi saya sudah tidak menghiraukan lagi soal akan seperti apa ke depannya begitu. Yang saya tahu saat itu hanya bagaimana saya belajar lebih tekun lagi di dalam instrumen kendang gitu. Jadi mempelajari tidak hanya untuk sajian kelendengan tapi juga wayangan, dan bagaimana sajian kendangan tari. Berikut juga dengan beberapa yang ada di dalamnya termasuk cengkok, wilatan dan sebagainya gitu. Awalnya memang tidak ada sama sekali, tapi karena menurut saya ya yang paling utama,
kalau menjadi pengendang itu ternyata daya imajinatifnya juga harus tinggi. Nah ini penting sekali gitu loh, karena kalau seorang pengendang wayang itu kan on the spot ya, tidak melulu kita bisa ada proses latihan sebelumnya, tetapi kadang-kala kalau ya udah ikut dalam siapa kan berarti on the spot di panggung nih mau nggak mau. Nah ini kan memerlukan daya kreativitas yang tinggi juga. Nah ini berarti kan selain daya kreativitasnya, berarti pengendang itu pasti punya daya imajinatif yang tinggi juga. Kalau menjadi pengendang itu yang tadinya hanya yang penting saya tekun gitu aja. Kemudian kalau ditanya soal apa yang sudah menjadi capaian, ternyata begini. Setelah saya menjadi pengendang sekian tahun, itu menggiring saya menjadi seorang komposer. Nah ini ada kaitannya ya, ada benang merahnya. Karena apa? Seorang pengendang itu pasti punya daya kreativitas yang tinggi tadi, kemudian daya imajinasinya juga tinggi. Nah mau nggak mau di sini otak pasti akan selalu berpikir, bagaimana sih garap gending, bagaimana garap cengkok, garap dan sebagainya. Nah ini kalau tidak tertuangkan ke suatu hal atau wadah, ini juga pasti akan hilang begitu saja. Nah alhamdulillahnya di sini saya punya ruang atau tempat untuk bisa berekspresi. Jadi saya bisa meluapkan apa yang saya mau, apa yang saya inginkan dalam hati maupun pikiran saya, kemudian menjadi sebuah karya-karya yang lain. Nah, berarti kan ini menggiring saya nih dari pengendang, kemudian menggiring saya menjadi seorang komposer. Kalau ditanya capaiannya, menurut saya sampai sekarang pun saya nggak tahu ya akan seperti apa nanti ke depannya. Jadi yang paling atas itu apa sih Bu di hidupnya? Ya nggak ngerti ya. Selama itu berguna untuk orang lain, menurut saya itu sudah capaian yang bagus sih menurut saya seperti itu. Hal yang paling membuat saya ya kalau ditanya bangga pastinya akan ada haru juga ya di situ. Terharu itu jika karya saya itu diterima oleh masyarakat, terlepas mereka paham dan tidak ya, karena tidak semua karya itu harus dimengerti, tetapi setidaknya itu bisa diterima oleh masyarakat dan juga bermanfaat bagi yang lain, bahkan itu dipakai oleh orang lain gitu. Itu menurut saya adalah ya itu capaian, menurut saya capaian yang membuat saya terharu dan oh ternyata Dewi itu berguna walaupun entah itu seberapa. Kalau kedepannya mengenai kekaryaan itu ya sudah nggak tahu ya kalau dihitung ya, karena memang ada beberapa hal saya nggak ngerti harus dikategorikan apa bagaimana. Kalau untuk tari ada, untuk konser karawitan ya lumayan lah. Kemudian kalau untuk sajian pakliran justru itu sudah saya mulai sejak saya masih SMKI kelas 2. Itu saya sudah mulai untuk menyusun gending. Jadi kalau ditanya untuk sajian ini ya mungkin perlu dikategorisasikan dulu ya, tapi adalah itu semua. Bahkan untuk sajian ketoprak, wayang wong, dan juga musik teater, musik film saya pernah buat. Yang jelas gini, karena saya pribadi itu saya tidak suka menganggur. Ya, saya tidak suka menganggur. Jadi saya itu selalu bergerak apapun itu yang saya lakukan. Kadang-kala sampai saya sering banget membuat caption, tetap bergerak walaupun itu merangkak. Karena sedikit pun apa yang kamu lakukan itu pasti akan berguna, walaupun itu tidak seketika. Ya yang saya harapkan kalau untuk teman-teman mungkin karawitan atau pengerawit putri yang sekarang itu lebih getol lagi, karena kita akan tergerus zaman kalau kita tidak mengikuti era dan era ke depan. Jadi sekarang banyak sekali ya yang namanya karya musik yang sudah main digital lah kayak gitu. Ya kalau kita main gamelan kan kita harus meluapkan sekian banyak rasa di dalamnya. Bahkan kita juga harus menerima rasa yang dihasilkan dari gamelan tersebut. Ya menurut saya itu hal yang paling penting. Yang penting tuh kalau untuk teman-teman karawitan putri dan juga mungkin untuk teman-teman pengerawit yang lain, ya sedetail mungkin. Belajar itu memang tidak bisa sekejap ya. Yang sudah sekian puluh tahun di situ pun
pasti masih akan ada kurangnya. Begitu pula dengan saya. Jadi kalau untuk emansipasi ya saya harap kedepannya banyak pengrawit-pengrawit putri yang handal.